Dia bilang, Pak RT, saya mau melihat Tiko. Jadi nggak mau ketemu Tiko, tapi dia mau melihat dari jauh. Mau lihat Tiko yang sekarang, saya juga mau lihat rumahnya. Itu mobilnya platnya W. Dan sebelum pulang, dia nitipin saya amplop, uang. Tolong kasih Tiko, ini buat Tiko. Waktu itu berapa itu jumlah? Tapi kok rumahnya bisa sampai kayak nggak keurus terbengkalai? Ya, karena begini, akses kita buat masuk itu nggak boleh. Oh, sama ibunya? Sama ibunya. Nggak boleh itu gimana biasanya, Pak? Dia merasa begini ya, dia merasa kalau ada orang lain, dia takut rumah ini diambil sama orang lain. Sebelah nih bengkel lemari ya, ada pompa. Nah, informasi Tiko, memang saya juga sering lihat ibunya tuh bawa air, ngambil air dari sana. Ditaruh di bak, itu buat mandi ibunya. Media sosial dihebohkan dengan kisah Ibu Eni dan anak semata wayangnya Tiko. Ibu Eni menjadi orang dengan gangguan jiwa sejak ditinggal suami sekitar 12 tahun silam. Tiko dan ibunya pun tinggal di rumah mewah yang terbengkalai selama 11 tahun. Keadaan keduanya semakin miris sebab Tiko mengurus ibunya di rumah tanpa listrik dan air. Sekarang saya udah berada di depan rumahnya Tiko dan saya udah janjian sama Pak Noves, Ketua RT 6 di sini. Kita mau lihat langsung ke dalam seperti apa kondisi rumah Tiko sekarang. Udah yuk kita langsung aja lihat ya. Setelah kasusnya Tiko ini viral di media sosial, kemudian banyak para pejabat datang langsung ke sini. Mereka melihat langsung kondisi rumahnya Tiko itu kayak gimana. Ada juga yang pada foto-foto, banyak wartawan juga. Dan seperti yang bisa dilihat di sini, banyak juga petugas yang masih bersih-bersih rumahnya Tiko. Permisi Pak Noves. Ya, Mbak. Selamat siang juga. Saya Noves. Iya Pak Noves, boleh dianterin nggak saya Pak buat lihat-lihat dalam rumahnya Tiko ini Pak? Boleh, silakan. Ayo kita melihat ruangan yang ada di rumah Tiko. Waktu awal ketika sudah ditinggal bapaknya nih, ibunya Tiko tinggal ini di sini tidurnya. Tidurnya di sini. Sampai saat kemarin di bawah ya. Ini di sini. Oh, tidur ini pakai kasur atau gimana Pak? Ada kasur. Kemarin udah dibersihkan semuanya. Nah, kalau masak dia di sini nih. Masaknya pakai kayu bakar. Ngambilnya dari mana berarti Tiko kalau ngambil kayu bakar? Mungkin dari ranting pohon atau dari sebelah kan ada bengkel kayu tuh. Bengkel kayu, bengkel lemari ya. Mungkin yang kayu yang pakai buat sini. Kalau air kadang-kadang minta sama sebelah, ya, kadang juga menurut Tiko menampung dari air hujan. Buat dipakai mandi. Buat ya mungkin mandi atau masak. Tapi kalau Tiko, saya sarankan Tiko kalau mau mandi di masjid aja. Jadi ini ruangan apa Pak? Ini ruang kamar ya, seperti ini kamar. Kamarnya siapa ini Pak? Mungkin Tiko ini Tiko di sini informasinya nih. Atau bapaknya sih, tapi Tiko sih ya dulu ya. Tapi kalau Tiko sih kadang tidur di sini, kadang tidur di pos. Oh gitu. Jadi ibunya aja sendirian. Kalau dia lagi tugas, Tiko tidurnya jaga sekalian di pos. Mungkin kalau lagi nggak jaga dia nemenin ibunya di sini. Nah ini tempat ini nih musola. Oh ini musola. Ini musola buat sholat dulu ya, kamar mandi. Buat tempat wudhu gitu ya? Iya tempat wudhu. Berarti yang beneran mewah ya Pak ya rumahnya? Lihat aja temboknya. Berapa tahun kosong tapi masih bagus. Oh, iya. Cuman catnya aja ya yang agak berkurang. Iya. Lanjut kita ke belakang. Ini dapur ya. Iya. Nah ini meja masih peninggalannya nih. Oh ini meja. Meja ini makan. Meja makan berarti itu ya, meja Pak? Makan nih ya. Peninggalan dari bapaknya. Oh ini juga mejanya Ini dapur. marmer Ini masih ya Pak? iya. Ini masih lihat. Masih bagus ini. Masih bagus. Marmer. Itu juga kan cuma karena hujan aja itu masih bagus tuh kitchen setnya. Kalau barang-barang berarti masih banyak tersisa atau kayak udah dulu pada sih nggak ada sih Pak? informasinya barang-barangnya dibawa bapaknya ke kampung ya sebagian. Kalau enggak mungkin masih ada.
Yang masih ada kan sofanya tuh. Sofanya yang masih ada tuh. Sofanya kan tadi di situ tuh. Nah, itu tuh. Oh iya. Di garasi tuh. Tapi sofanya juga masih kelihatan Ya, masih lumayan kelihatan. bagus ya, Kalau Pak, ya? kalau diperbaiki lagi juga mungkin masih bisa. Tiko dan Ibu Eni memang ditinggalkan begitu saja. Namun Pak Noves bersaksi ada kerabat yang pernah mendatanginya untuk memberi bantuan kepada Tiko. 4 atau 5 tahun yang lalu, pas 17-an ya kalau nggak salah. Ada orang datang ke saya. Dia bilang, Pak RT, saya mau melihat Tiko. Jadi nggak mau ketemu Tiko, tapi dia mau melihat dari jauh. Mau lihat Tiko yang sekarang, saya juga mau lihat rumahnya. Boleh? Ya silakan aja, saya tunjukin. Itu Tiko. Tiko lagi di pos keamanan. Memang sudah kerja ya Tiko sama saya waktu itu. Dan rumahnya di sebelah sana. Nah, jadi dia itu datang bukan untuk bertemu, tapi untuk melihat saja. Itu bapaknya Tiko berarti ya, Pak? Ya? Mungkin dari keluarga bapaknya Tiko. Itu mobilnya platnya W. Dan sebelum pulang, dia nitipin saya amplop uang. Tolong kasih Tiko, ini buat Tiko. Waktu itu berapa itu jumlah? Saya nggak tahu, tebel juga sih. Maka ketika mereka pulang, saya kasih ke Tiko. Itu Tiko umur berapa Pak berarti Pak? Belum 17 tahun kalau nggak salah waktu itu. Ya lanjut mau ke belakang ke atas? Belakang dulu aja. Belakang sini, dulu. Pak. Ini taman ya Pak ya? Ini taman belakang rumahnya nih. Ini mungkin nih kolam ikan kali ya dulu ya nih. Kalau ini banyak coret-coretan berarti banyak yang orang masuk dong Pak? Tiko sama teman-temannya. Oh, teman-teman. Waktu rumahnya udah ditinggal sama bapaknya dia. Ketika rumah ini udah terbengkalai. Ini dari lantai juga, lantainya masih kayak yang di meja dapur ya Pak ya? Iya, kayak marmer gini. Nah, ini kamarnya banyak, cuman mungkin karena penghuni cuma sedikit, jadi banyak yang kosong. Ini tempat nongkrong ya? Ini tempat mungkin kumpul. Ini juga masih ruangan terbuka. Ini dulunya apa? Mungkin tempat main kali ini ya. Kamar atau? Ini kamar nih. Ini mungkin ruangan terbuka ini, mungkin tempat dia bersantai bapak ibunya. Akses ke bawah dapur. Oh iya. Kita lihat apa lagi nih Pak? Ayo kita ke ini kan ruangan sudah ya. Iya. Ruangan sudah. Ruangan di depan sini udah belum? Balkon. Balkon nih. Nah, balkonnya lihat. Oh iya. Berarti sekarang kalau Tiko sama ibunya di bawah aja full ya Pak ya? Ya, Kalau full ini di bawahnya nggak ya? dipakai. Nah, atas yang kayaknya nggak dipakai. Tapi kok rumahnya bisa sampai kayak nggak keurus terbengkalai? Ya, gini, karena Pak? begini, akses kita buat masuk itu nggak boleh. Oh, sama ibunya. Sama ibunya. Nggak boleh itu gimana biasanya Pak? Dia merasa begini ya. Dia merasa kalau ada orang lain, dia takut rumah ini diambil sama orang lain. Makanya saya aja pun masuk kadang-kadang cuma sampai pagar itu aja, nggak boleh masuk. Mau ngapain ngopes? Dia tahu nama saya. Mau ngapain ngopes? Enggak tante, mau gini. Nggak boleh. Tapi Bapak sama warga tetangga ini pada tahu kalau misalkan Tiko ini tinggal listrik nggak ada, air bersih juga nggak ada. Tahu. Pak. Setelah itu gimana Pak? Dari tetangga responnya? Responnya ya setiap ini kalau dia minta sesuatu ya kita penuhi, minta air, minta pokoknya makan gitu ya. Kalau minta sesuatu ya kita berikan. Terutama dari pengurus RT juga kan mendaftarkan Ibu Eni ke Dinsos supaya dapat bantuan. Kalau selain itu ada Bapak ngelapor ke dinas sosial buat ngurusin rumahnya atau ibunya Tiko itu Pak kan karena kan emang udah ada gangguan mental ya Pak ya. Karena nggak apa-apa. Begini, kita sama pihak lurahan kan udah ngomong, cuman memang dari pihak ibunya, dari pihak Tikonya juga nggak mau Pak RT, saya mau ngurus sendiri aja. Ya saya tergantung Tiko, kalau memang Tiko mau sembuh silakan dibawa. Tapi juga saya bilang Tiko yang terpenting begini Tiko jaga ibu kamu ya kalau memang kamu nggak mau. Ini kan kasusnya udah viral banget ya Pak ya, udah banyak juga bantuan, udah diberesin rumahnya. Nah kedepannya nanti gimana nih Pak kalau dari kan emang ada rencana mau pasang listrik nanti, pasang pompa supaya Tiko bisa sama ibunya bisa mandi di sini lagi. Biasanya Tiko mandi di masjid. Biasanya gitu. Kurang tahu mungkin di sini juga dengan minta air dari sebelah. Kan sebelah nih bengkel lemari ya. Ada pompa.
Nah, informasi Tiko, memang saya juga sering lihat ibunya tuh bawa air, ngambil air dari sana, ditaruh di bak, itu buat mandi ibunya. Ya. Ini masih bagus semua ya Pak? Ya, ini salah satu Nggak ada ruangan juga. bocor. Dia, berarti kan bangunannya sini emang bagus. Ini kan banyak banget ya warga yang datang ke sini, ada yang foto-foto. Itu nanti bakalan gimana Pak? Bakalan ditutup atau gimana Pak? Sebetulnya ini juga nanti ya, Tiko juga mengatakan, jadi sebelum nanti kita akan protek rumahnya. Kalau ibunya udah masuk, udah datang ke rumah, ya itu tidak ada lagi nanti sementara waktu Tiko akan istirahat dulu. Mungkin media-media akan ditolak sehingga dia bisa istirahat sejenak dengan mamanya. Karena memang ini kan ini bukan tempat objek wisata, ya kan? Iya, jadinya. Gitu. Tapi Pak, kalau misalkan kan Tiko berdua doang sama ibunya, ini kegedean nggak sih Pak rumah sini apa nanti? Ya, kalau misalkan dikos-kosin ya gitu apa gimana Pak? Ya mungkin nanti menuju ke arah sana, nanti mungkin tim pengurus RT sama Tiko sama timnya YouTuber nanti akan bicarakan kelanjutannya nih rumah mau diapakan. Ya itu tergantung Tiko. Tapi kembali lagi kita lihat dulu kondisi mamahnya. Kalau memang mamahnya masih seperti itu, masih ada itu, mungkin hanya Tiko dan mamahnya yang akan ada di sini gitu.